Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama gue Grady. Dan sekarang ini gue lagi jalan-jalan nih dari Bandung ke Garut, naik all new Hyundai Santa Fe. Dan ini gue semobil berempat ya, sama Rendra dari setir kanan, ada Faris Ogut juga, dan ada Ipang dari Kendara. Oke, sekarang kita bahas mobilnya. Ini adalah Hyundai Santa Fe, SUV dari Hyundai yang lumayan akrab ya, namanya didengar di Indonesia gitu. Dan teman-teman tahu nggak sih, nama Santa Fe itu dari mana? Nah, jadi Hyundai itu waktu dia mau masuk pasar Amerika, dia menamakan mobil-mobilnya mereka itu dengan nama daerah di Amerika Serikat gitu. Contohnya Santa Fe, terus ada Santa Cruz, terus ada Tucson juga, dan ada Palisade itu kalau nggak salah juga nama daerah ya. Jadi Santa Fe itu diambil dari sana. Dan sekarang ini yang kita setir ini dia udah generasi yang kelima loh. Dan kalau kita lihat konsepnya ya, generasi kelima ini dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya, ini konsepnya lumayan berubah. Kita lihat dari eksteriornya ini dia kelihatan kayak SUV utility yang boxy gitu, dan dia punya dimensi yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Untuk ukurannya, dia ini dimensinya panjangnya 4,8 meter alias hampir beda 10 cm-an ya sama Hyundai Palisade gitu. Dan lebarnya juga 1,9 meter. Jadi lumayan lebar. Dia pakai bahasa desain parametric pixel khas Hyundai yang terbaru ini ya. Yang khas banget itu teman-teman bisa lihat di bagian depan, lampunya dia ada kotak yang menyerupai bentuk pixel deh gitu. Dan lampunya sendiri pun dia ada DRL yang membentuk huruf H. H-nya sih tegak ya. Nggak miring. H tegak gitu, dan lumayan menyatu ya sama desain boxinya ini. Nyambung gitu. Nah, yang banyak dikomentarin sama teman-teman itu adalah lampu yang belakang. Karena diposisikan di bagian bawah gitu. Sebenarnya ya, kalau menurut gue yang bikin dia itu terlihat tidak biasa itu bukan posisi lampunya yang di bawah. Karena kalau misalkan belakang itu kita lihat secara frontal gitu ya, itu dia tuh bentuknya kayak cembung gitu loh. Bagian bawahnya tuh mengerucut gitu loh. Jadi itu mungkin yang bikin dia kelihatan tidak biasa. Tapi nggak apa-apa, berhubung dulu bapak gue mobilnya Suzuki Emanity ya. Nah, gue jadi lumayan bernostalgia. Jadi kangen sama tuh mobil. Hyundai Santa Fe ini di Indonesia, dia ada dua varian. Varian yang pertama ada Prime, dan juga ada yang kita lagi setir ini yang tipe kaligrafi. Dan dia ada dua pilihan mesin juga. Ada mesin 2500cc NA dan ada mesin 1600cc turbo hybrid. Nah, yang kita lagi setir ini dia yang 2500cc NA. Tapi kemarin gue sempet juga cobain yang 1600cc turbo hybrid. Jadi kita lumayan bisa kasih impresi di video ini. Untuk bagian samping ya, kalau teman-teman lihat dia velgnya lumayan gede ya, karena dia ukurannya 21 inci nih untuk yang kita setir ini. Tapi untuk yang varian yang turbo hybrid itu dia 20 inci. Selain ukuran yang beda, tapi desainnya juga beda. Unik ya. Dan soal urusan desain velg, Hyundai ini belakangan nggak pernah gagal sih. Desain velg itu keren-keren banget. Bukan cuman looknya aja yang kayak boxy SUV utility gitu, tapi dia punya fungsinya juga. Jadi di bagian atas dia ada roof rail yang beneran itu bisa teman-teman pakai, dan dia bisa menopang beban hingga 100 kilo. Wah, bisa tuh gue ditaruh di atas itu tuh. Di bagian pilar C-nya itu dia ada handle grip gitu loh buat tangan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau akses barang di roof rail di bagian atas, itu kakinya tinggal injek ke bagian ban dan tangannya pegang di handle situ. Jadi fungsional. Oh ya, gue sebenarnya udah dijelasin sama orang Hyundai kenapa bentuk belakangnya tuh cembung begitu ya. Hidrolik buat bagasinya itu bisa dipasang posisinya vertikal. Jadi posisinya tegak. Kalau misalkan mobil normal, begitu bagasi dibuka kan dia hidroliknya kayak maju gini kan. Nah, kalau si Santa Fe ini pas dibuka dia posisinya tetap vertikal gitu. Jadi itu fungsinya, satu, hidroliknya bakal lebih awet karena ya kalau misalkan posisi vertikal gitu bisa menopang beban yang lebih berat lagi ya. Manfaatnya yang berikutnya lagi, dia tuh untuk bukaan bagasinya dia jadi lebih gede. Jadi buat akses bagasi, masuk turunin barang itu lebih gampang. Mungkin bisa kali ya dibikin praktikal tapi tetap atraktif gitu untuk bagian belakangnya. Karena memang jujur aja agak susah buat memprosesnya untuk desain bagian belakangnya itu ya. Terus untuk interiornya ini dia, nah kalau misalkan teman-teman udah pernah nyobain mobil Hyundai, itu harusnya kalau misalkan nyobain mobil Hyundai yang lain itu berasa familiar karena dia layoutnya tuh mirip-mirip semua. Ya, jadi di sini dia di depan punya layar panoramic curve screen dibilangnya. Sebesar 12,3 inci masing-masing, ada infotainment display dan ada cluster instrumen. Dan dia untuk
masih pegang gini ya lagi. Tuas transmisinya dia bentuknya model switch gitu dan udah ditaruh di belakang setir. Ini sama kayak Ioniq, sama kayak Tucson juga. Ya pokoknya Hyundai yang baru kebanyakan template-nya dia layoutnya kayak gini. Di tengah ada wireless charging dan Santa Fe ini di wireless chargingnya bisa 2 HP sekaligus loh. Tapi untuk yang varian kaligrafi. Ya, jadi meskipun template-nya sama, tapi desainnya itu beda. Dan di Santa Fe ini menurut gue dia cukup kelihatan rugged ya, kelihatan maconya. Menurut gue yang unik itu dia punya UVC sterilizer ya. Buat ngilangin bakteri gitu loh di barang-barang guys. Jadi itu ada di bagian atas glove box untuk ini ya, sisi penumpang situ ya. Tinggal kita buka, kita masukin barang, terus kita pencet tombol di sini ada UVC. Nah itu nanti kita ngebersihin barang gitu. Itu sebenarnya cocoknya waktu kemarin zaman pandemi ya, tapi nggak apa-apa lah, nice to have. Untuk kursi bagian depan udah bisa ventilated dan heated, jadi ada pendingin atau pemanas. Tapi untuk kursi bagian kedua dia cuman heated aja atau pemanas aja. Dan untuk pengaturan medianya Hyundai masih pakai tombol-tombol fisik. Nah, tapi untuk AC-nya dia pakai tombol touch sensitif ya. Tapi untuk temperaturnya udah dual zone dan ada knob buat ngaturnya. Dan ada temperaturnya tuh di tengah knobnya gitu, keren. Ergonomi posisi duduknya sih gue bisa setting ini lumayan commanding nih. Jadi dia lumayan fleksibel. Kalau misalkan teman-teman suka yang posisinya agak rendah juga dia bisa. Cukup fleksibel, geraknya lumayan jauh ya. Nah ini gue lagi setting yang posisi agak commanding. Karena menurut gue mobil-mobil yang boxy SUV itu kayaknya lebih asik kalau disetir dengan posisi commanding. Karena dia punya blind spot yang cukup besar ya di bagian depan. Kap mesin itu karena dia kotak ya, jadi di depan tuh kalau misalkan tiba-tiba ada kucing nyebrang gitu kita nggak bisa kelihatan gitu. Jadi kalau kita naikin itu bakal membantu visibilitasnya juga. Terus untuk si infotainment display-nya ini juga dia fiturnya kurang lebih sebenarnya sama ya, sama Hyundai yang terbaru sekarang ini. Dia bisa Android Auto, Apple CarPlay dengan cara wireless. Pengaturan ADAS sudah pasti ya, dia udah ada Hyundai Smart Sense juga dan fitur Blue Link. Dan untuk cluster instrumennya juga dia lagi-lagi fiturnya kurang lebih sama dengan Hyundai terbaru yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi pakai lampu sen, nah dia akan otomatis untuk yang sebelah kiri dia bakal merubah tampilannya jadi hasil rekaman kamera yang ada di spion sebelah kiri. Kalau pakai sen kanan, hasil kamera di spion kanan gitu. Jadi membantu visibilitas juga. Jadi meskipun mobil ini tuh sebenarnya kan dimensinya besar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lewatin jalan-jalan yang kecil, nah fitur-fitur yang kayak gini tuh cukup membantu. Apalagi dia udah ada fitur kamera 360 juga. Kemarin kita lewat Bandung sempat lewat jalan-jalan yang kecil, sempit gitu. Dan ya fitur 360 itu sangat-sangat membantu sih buat ngelewatin jalanan tersebut. Kursinya ini juga untuk varian kaligrafi dia udah pakai bahan kulit yang Nappa leather. Kalau misalkan varian yang Prime dia belum Nappa leather. Dia pakai kulit sintetis biasa. Tapi untuk pilihan warnanya sama. Jadi ada warna hitam dan ada warna coklat. Kemarin itu sebenarnya gue banyakan duduk di kursi baris keduanya sebagai penumpang. Posisi duduknya lumayan nyaman ya. Jadi dia itu ada 2 pilihan untuk kursinya. Ada yang bench seat dan ada yang captain seat kayak gini. Lumayan fleksibel juga. Dia bisa di recline secara elektrik loh. Tapi untuk maju mundurnya slidingnya dia masih manual. Dan untuk kursi bagian belakangnya juga dia ada sunblind-nya gitu. Dan di bagian atasnya dia ada panoramiknya. Kalau di bagian depan dia sunroof, di bagian belakang dia panoramik. Keren. Oke, sekarang kita bahas deh rasa nyetirnya Hyundai Santa Fe ini. Nah, seingat gue itu ya, Hyundai Santa Fe itu belakangan ini ya, generasi-generasi sebelumnya tuh dia kayaknya lebih fokus sama kenyamanan ya. Dan sekarang ini, kalau menurut gue dia lebih berasa sporty untuk dibawa nyetirnya ini. Pilihan mesinnya ini juga lumayan kontroversial karena dieselnya itu lumayan terkenal ya di kalangan user Santa Fe. Sekarang diganti sama turbo hybrid. Terus gimana? Mesin diesel itu memang kalau kita suka kan karena torsinya gede. Tapi untuk yang turbo hybrid ini juga dia angkanya cukup gede loh. Tenaganya 235 horsepower dan torsinya 367 Nm. Jadi untuk torsinya sih itu udah menyerupai mobil-mobil diesel ya. Tapi dengan power to weight ratio, terus juga dengan respon transmisinya. Kalau yang hybrid dia pakai matic-nya torque converter 6 percepatan dan itu responnya cepet. Dan jadi kayak meskipun dia bukan diesel yang torsinya menggelegar di awal gitu, tapi dia malah menurut gue lebih enak gitu, lebih berasa enteng gitu di setirnya untuk yang varian turbo hybrid. Kalau yang 2500 cc NA ini ya mungkin karena kemarin udah cobain yang turbo hybrid ya, yang NA ini jadi berasa lebih
kurang responsif gitu. Tapi dibilang pelan juga enggak. Dia untuk angkanya itu tenaganya 194 horsepower dan torsinya 246 Nm untuk yang 2500 cc NA. Dan yang 2500 cc ini dia pakai Matic 8 percepatan. Terus gimana dengan bantingannya? Ya, jadi dia berasa lebih sporty, berasa lebih apa ya? Road feel-nya tuh kayak lebih napak gitu. Nah, mungkin kebantu juga dengan velg yang ukurannya besar juga ya. Tapi ada sedikit catatan, karena dia itu velgnya besar dan otomatis profil bannya dia jadi harus lebih tipis ya. Bannya kena ke lubang gitu atau ada gundukan yang sedikit gitu ya. Itu bakal lebih berasa tuh, lebih berasa impact-nya. Tapi kalau buat ngelewatin kayak polisi tidur atau jalanan yang gak rata tapi cukup apa ya, dalam kecepatan tinggi, nah itu sih sebenarnya nggak ada masalah. Jadi waktu itu gue pernah jadi penumpang di Hyundai Palisade dan Santa Fe juga gitu ya. Gue merasa Palisade itu memang dia lebih empuk, tapi begitu ada gerakan ya, movement itu dia lebih limbung gitu. Karena mungkin lebih empuk juga. Jadi berasa kalau misalkan kita lewatin jalanan yang berkelok-kelok dan supirnya bilanglah ngebut gitu ya, agak kenceng kecepatannya. Penumpang itu berasa agak mual jadinya. Kalau kemarin di Hyundai Santa Fe ini, kebetulan kemarin jalannya juga berliku dan gue jadi penumpang dan itu aman banget. Gue nggak merasakan ada mual gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan buat pakai adventure, buat pakai jalan belusukan, ke jalanan yang banyak liku-likunya, menurut gue Santa Fe ini lebih pas. Tapi kalau misalkan buat perkotaan atau buat jalan yang apa ya, lebih ya kota tahun to tahun lah, kota ke kota, itu kayaknya Palisade sih kalau buat gue. Dia pakai sound system dari Bose dan ada 12 speaker. Suaranya sih oke gitu. Mungkin tuningannya belum ketemu yang pas tapi udah cukup oke lah. Jadi dia untuk duduk dimanapun lumayan surround ya. Oh ya, dan tadi gue lupa bilang juga kalau mobil ini 7-seater ya. Jadi bisa menampung orang juga untuk di baris ketiganya gitu. Oke, jadi teman-teman, sekian untuk driving impressionnya Hyundai Santa Fe dari gue. Buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady, jangan lupa makan. Dadah.